Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk aplikasi web yaitu Agen BNI 46. Di sini ialah merupakan perpanjangan tangan BNI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat Indonesia dalam rangka inklusi keuangan. Nah, jadi di sini kita bisa melakukan login dulu. Sebelum melakukan login, kita harus mendaftarkan online dulu sebagai pengguna Agen BNI 46. Di sini pada saat menu registrasinya, kita bisa mengisi registrasi data diri dulu. Di situ ada pilihannya banyak. Setelah registrasi data diri selesai, kita akan diverifikasi oleh petugas bank untuk akan diakuisisi. Nanti biasanya petugas bank itu akan menelepon kita setelah kita mengisi data diri untuk pendaftaran online. Setelah diakuisisi oleh petugas bank, kita akan langsung bisa untuk ke menu login. Di sini menu loginnya kita tinggal mengisi nama pengguna yang sudah dikasih sama petugas banknya, sama kata sandinya, dan nanti kata sandinya bisa kita ubah sesuai kemauan kita. Setelah login, kita akan masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini saya akan menjelaskan ada beberapa menu-menu atau pilihan transaksi yang ada di menu utama BNI 46 ini. Salah satunya ialah ada dashboard, ada laku pandai, ada e-payment, ada layanan keuangan digital, ada e-commerce, ada kur mikro, ada asuransi mikro, ada remittance, dan ada laporan. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya satu persatu. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan di sini aku akan jelasin tentang form yang wajib diisi. Pertama tuh masuk ke link pendaftaran di agen46.co.id/id/agen46. Nanti ada form data diri, alamat identitas, dan alamat usaha jika memiliki usaha. Lalu next, verifikasi. Dan untuk cara kerja websitenya, cara kerja web ini semua transaksi bisa dilakukan secara online untuk konsumen. Tapi untuk agen harus ada yang melakukan transaksi ke Bank BNI langsung untuk transaksi setor tunai. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan form dari dashboard Agen BNI 46. Di situ ada dashboard, itu fungsinya untuk konfigurasi menu utama dan bisa memunculkan menu-menu yang sering kita lakukan, seperti itu contohnya transfer ke rekening atau transfer antar bank. Di situ biasanya akan muncul otomatis ketika kita sering membuka atau melakukan transaksi di Agen BNI 46 itu. Kedua, saya akan menjelaskan itu ada di Laku Pandai. Di Laku Pandai itu di situ ada di Laku Pandai buka rekening dan store tunai. Jadi buka rekening itu dari pelanggan itu bisa membuka rekening melalui Agen BNI 46 tanpa harus ke bank. Dan nanti dari pihak banknya akan datang ke Agen BNI 46. Di situ juga ada menu store tunai. Menu store tunai jadi ya biasa store tunai. Jadi kita nggak usah perlu harus repot-repot ke bank. Jadi tinggal di Agen BNI 46 dapat melakukan store tunai. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan dua fitur dari website Agen BNI 46. Yang satu ada e-payment, yang kedua adalah layanan keuangan digital. Di payment sendiri ada menunya transfer sesama BNI dan transfer antar bank, terus virtual account billing, pembayaran dan pembelian. Dan di menu kedua yaitu layanan keuangan digital. Di dalamnya itu ada UniQ dan Tapcash. UniQ seperti dompet digital, Tapcash adalah e-walletnya BNI. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan mengenai menu e-commerce. Menu e-commerce adalah layanan untuk memudahkan kita dalam melakukan transaksi. Transaksi e-commerce yang bisa kita lakukan dan yang sudah bekerja sama dengan Agen BNI 46 yaitu Dino Market, cicilan tanpa kartu kredit, cari sayur, pemesanan hotel atau tiket pesawat maupun tiket bus, mengirim barang, dan paket umroh. Setelah itu, saya akan menjelaskan mengenai menu asuransi mikro. Dalam menu asuransi mikro terdapat yaitu menu asuransi mikro itu sendiri, lalu pembayaran dan cetak ulang. Dan saya akan menjelaskan mengenai asuransi mikronya itu. Asuransi mikro adalah produk asuransi yang memberikan 5 manfaat
yaitu pertama, santunan meninggal dunia, kedua, kecelakaan, penyakit, lalu santunan cacat yang diakibatkan dari lahir dan cacat yang diakibatkan karena kecelakaan, terakhir yaitu santunan tunai harian rawat inap di rumah sakit karena kecelakaan, dan santunan tunai ya untuk pergantian biaya operasi atau pembedahan karena kecelakaan. Selanjutnya, ada menu kredit usaha mikro. Menu ini adalah salah satu layanan fasilitas kredit dari Bank BNI sebagai tambahan modal usaha dan juga sebagai kredit investasi. Untuk mengajukan kredit, pemohon diminta mengisi data sesuai dengan identitasnya. Selanjutnya, ada menu remittance. Menu remittance ini digunakan untuk mengirimkan uang dalam valuta asing, baik keluar maupun ke dalam negeri. Selanjutnya, ada menu laporan. Menu laporan ini memiliki dua submenu, yaitu submenu laporan transaksi dan submenu laporan LPG. Submenu laporan transaksi digunakan untuk mengetahui transaksi yang sudah kita lakukan. Sedangkan submenu laporan LPG digunakan untuk pencatatan transaksi secara otomatis dan real time dalam rekap bulan yang akurat. Di sini saya akan menjelaskan efisiensi dari website Bank BNI. Setelah diskusi secara kelompok, kami mendapatkan beberapa poin yang bisa dikatakan berefisiensi dalam web ini. Yang pertama itu bisa banyak dilakukannya aktivitas sehari-hari seperti membayar tagihan, membeli pulsa secara online, dan yang paling utama itu membuka rekening secara online tanpa kita ribet-ribet untuk datang ke cabangnya langsung. Kita bisa membuka rekening secara online di web ini. Lalu yang mudah diingat dari website BNI ini yaitu pada bagian dashboardnya, karena kita bisa menyesuaikan pilihan transaksi apa saja yang mau kita lakukan di dalam website ini. Dan bagian yang dikatakan penilaian atas kepuasan dari selesainya transaksi dalam website Bank BNI ini belum ada tersedia, karena biasanya Bank BNI langsung meminta agennya mengisi form untuk penilaian kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari website agen BNI 46 ini, di mana kita telah mereview beberapa poin-poin kelebihan dari website BNI 46 ini dan juga terdapat kekurangannya. Untuk kelebihan dari website agen BNI 46 ini diantaranya ada 5 poin. Yang pertama, kita mudah melakukan transaksi everywhere and anytime. Jadi kita bisa kapan aja dan dimana saja untuk melakukan transaksi-transaksi. Yang kedua, melakukan pembukuan rekening secara online tanpa harus kita datang ke depan untuk tanpa harus kita datang ke bank ya, untuk melakukan print out buku bank. Jadi kita bisa melakukan pembukuan rekening secara online. Yang ketiga, fleksibel ya, bisa juga di sini jadi agen juga dan juga bisa jadi customer juga. Yang keempat, kita juga bisa memperluas relasi antara kita dengan pihak bank dan mitra. Yang kelima, jadi pada menu-menu dashboard ya, itu kita bisa mengatur pilihan dan transaksi-transaksi yang kita mau. Itu adalah terdapat kelebihan dari website agen BNI 46. Selanjutnya adalah kekurangannya. Kekurangan dari website BNI 46 ini ada beberapa transaksi. Yang pertama ya, ada beberapa transaksi yang sudah nggak aktif tapi dia masih muncul nih di dashboard. Contohnya kayak cari sayur dan paket umroh yang ada di menu e-commerce. Itu dia masih muncul di menu dashboard padahal itu sudah nggak aktif gitu. Yang kedua, per tanggal 25 atau akhir bulan itu biasanya servernya suka down, atau mungkin pada tanggal-tanggal akhir bulan tersebut atau di akhir bulan tersebut sedang sedang dilakukan maintenance atau banyaknya transaksi yang dilakukan pada tanggal tersebut sehingga servernya itu suka down. Terima kasih.